Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Berjumpa lagi dengan kami Curhatan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membahas sedikit kisah tentang perjalanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah termasuk dalam as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama orang yang masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah Muhammad SAW. Sejak masuk agama Islam, tenaga beliau, pikiran, dan hartanya banyak digunakan untuk kepentingan perjuangan umat Islam. Sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang utama dan pertama yang pernah mendampingi Rasulullah Muhammad SAW bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum Quraisy. Saat itu kaum Quraisy tertipu oleh sarang laba-laba dan menyimpulkan bahwa Rasulullah tidak mungkin ada dalam gua tersebut. Dan sahabat Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah kepergian beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ayah sahabat Abu Bakar yaitu bernama Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Thalib bin Fihr bin Nazir bin Malik. Meski hanya memerintahnya dalam 2 tahun, sahabat Abu Bakar sangat peduli dan suka membantu kesulitan yang dialami rakyatnya. Hal ini juga tidak lepas dari didikan orang tua dan lingkungan beliau. Dan sejak kecil, beliau termasuk anak yang berbakti serta jujur dalam berperilaku. Selain suka mendermawankan kekayaan beliau untuk fakir miskin, sahabat Abu Bakar juga membebaskan budak yang dizolimi oleh majikannya. Di antara gagasan yang cemerlang adalah didirikannya Baitul Mal, semacam kas negara yang diserahkan kepada Ubaidah bin Jarrah waktu itu. Dan selama kepemimpinan beliau, terjadi beberapa pemberontakan dalam negeri dari para murtadin dan musuh Islam, yang kemudian dibentuklah pasukan penumpasan yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Meski putri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah, adalah istri Rasulullah, sahabat Abu Bakar tidak merasa besar hati, bahkan amat terkenal dengan kerendahan hati beliau. Dan salah satu bukti itu nampak ketika sahabat Abu Bakar dibaiat untuk menduduki tampuk kekuasaan beliau saat itu. Sahabat Abu Bakar bahkan pernah mengatakan bahwa, "Bantulah saya jika dalam kebenaran dan bimbinglah saya jika berbuat salah. Taatilah selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika saya mendurhakai, maka jangan diikuti." Sahabat Abu Bakar selain dikenal kerendahan hati beliau, juga sebagai tokoh yang dikenal lurus sehingga mendapat gelar As-Siddiq yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Sebagai khalifah, perbuatan beliau senantiasa dilandaskan pada tuntunan seperti yang diajarkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran juga terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar atas saran sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar tetap terpelihara
karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang syahid di medan pertempuran. Saudaraku seiman semua, itulah sedikit kisah tentang perjalanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan semoga bermanfaat bagi kita semua serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.